Oke, malam ini dari satu tempat kita berpindah lagi ya. Waduh, ya beginilah namanya kerjaan gak ngasihin duit. Non profit. Kali ini kita hinggap, ke jalan Soka Gang 6. Gang 6. Dulu di Soka kan ya? Dulu sempat sih masa kecil mas. Masa kecil. Macilhood. Macilhood. Kali ini Era-era kita ini waktu SD. SD ya. Sama SMP. Oh iya. SD 10 Kesiman. SD 10 Kesiman. Kesiman di depan sini. Lingkungan abang-abangan sini dulu. Oh iya. Oke, kita buka dulu. Masih di Asutron Ruben. Salam Jimet. Jilatin mikrofon. Asik. Enggak penting. Cuma ya udah. Semua itu butuh gimmick. Push ini apa nih? Lauk nih. Lauk ada ini, ada ikan. Atambua nih. Ini buka. Stan bunga. Kalau teman-teman kita dari daerah timur biasanya ini ikan berjalan ini. Lauk nih. Lauk berjalan. Gimana Mas? Thank you buat Mas. Dulu kan Mas kamu Ferry. nggak sama Pipit kan? Apa ya? Oh dulu sempat awal-awal saya sama yang bikinnya foundernya, founder. CEO. CEO dia kan masih kan kantor kita jauh, rumah kita juga jauh. Awal-awal saya itu sama si Arif teman saya. Cuma kalau hari Minggu sama dia, pas hari libur. Kalau daily-nya sama si Arif. Cuma si Arif sekarang memfokuskan diri untuk Ngaji. Ngaji. Lagi ini maksudnya lebih fokus untuk keluarga. Untuk keluarga dan pekerjaan. Karena ya. juga sekarang lagi musim seperti ini kan. Oh, kalian nggak fokus sama keluarga? Ya fokus, tapi kan kita dekat tempatnya. Nah, ini juga bagian dari keluarga. Keluarga besar Asutronot. Ai. Sehat Mas Ferry. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Kesibukan belakangan ini apa nih? Menganggur. Bisa. Emang udah dulu emang jawabannya seperti itu, orangnya supel kan. Supler. Supel tidak menghasilkan. Jadi dosen ini merupakan tim pengasuh. Ini salah satu bagian layar kehidupan kita, men. Era-era perkuliahan. Yang ini, yang random itu. Iya, yang random. Yang miskin. Masih miskin sampai sekarang. Sampai sekarang masih konsisten. Jadi Dia tuh apa tuh? ngingetin Gout waktu itu pernah ada di kelas, anak grafis di kampus dulu, namanya Novi. Oh, iya. Pit, kamu dicariin tuh. Ferry siapa? Ferry Gondrong nih. Ferry Salim. Ferry Ngaslim. Mau Ferry Afi. Zaman dulu banget. Sama Ferry tuh Ferry Afi. Sama Ferry yang ini Magic King. Ini katanya mau dikasih baju. Oh iya. Of course. I want it. Tentu mau. Gretongan. Raumbas. Jadi Mas Ferry ini kalau boleh gua buka dikit nanti lengkapnya bakal diceritain kedua ya. Bisa dibilang nih kurator, men. Bisa dibilang kurator. Ibaratnya kalau ada senimannya, doi kuratornya. Kuratornya nggak perlu harus bisa. Cukup jadi kurator, men. Karena nggak bisa makanya. Penilai aja kalau kecapir. Tim kuratornya doi. Di industri tato ya tentunya ya. Mas Tapi Ferry. kalau ngomongin ke belakang, Tapi itu rokokku. iya, aku minta ini ya, dulu. Tipis ini. Gimana? Kalau ngomongin ke belakang lu, Mas. Dulu tuh pendidikan lu apa sih, Mas? Awal-awal waktu Sekolah. SMA, SMP itulah. Kehidupan lu tuh gimana sih ceritanya? Lu tuh gede di mana sih? Di sini. Religius kehidupan. Boleh. Lu tuh gede di mana sih? Dari awal dulu nih gue tarik. Gede ini umur berapa? Ya gede perjalanan lu dari SD lah ibaratnya gede. SD di Cipta Dharma. Oh, Bali. TK SD di Bali. Tapi sempat di Ambon dulu. Oh, emang itu bokap itu Pindah-pindah. Pindah. PNS bokap. BUMN. Iya, apa yang kerja di pelayaran gitu. Oh, Kapal tongkang. Tapi aku tinggal sama kakek nenekku di Yang Batu. Oke. Jadi aku dari bayi di sini sebenarnya sama kakek. Jaingnya dipakai sandal kaki anjir. Oke, terus. Tapi sempet kayak TK di Ambon, tapi di Bali lagi sampai kelas 4. Kelas 5 pindah ke Bekasi. Pondok Gede. Anjing ujung aspal, men. Pondok Gede. Ujung aspal. Di situ di SMP SMA Jakarta, kuliah di Salatiga. Oh, seperti itu. Salatiga.
Itu kenapa aku bisa berbahasa Jawa. Tapi kalau ngomongin ke belakang, lu tuh emang sekarang ini kan kayak orang yang di industri tato ya, pemerhati, jatuhnya orang yang berkecimpung di industrinya. Emang dari kecil lu emang udah ada ketertarikan tentang art ini maksudnya? Enggak ada hubung. Itu di tengah-tengah itu jauh. Ada satu lagi santai. Oke, lanjut tadi. Kalau dari segi ketertarikan sama dunia tato itu emang udah tertarik dari SMP atau dari enggak. Di tengah-tengah kuliah aku kan belajar nulis, belajar motret. Akhirnya aku selesai kuliah tuh aku ngelanjutin di nulis sama motret itu. Jadi akhirnya di Magic Wave itu akhirnya aku kenalan sama si Bintang yang kalian pinjam lampunya ini. Awal pasti justru kamu malah di itu ya, di dunia itu apa namanya, jurnalis. Enggak, jurnalisme. kuliah lu apa sih jurusannya lu? Elektro. Anjir, jauh sekali. Anak elektro men. Sidul. Tukang insinyur. Tukang insinyur. Lumayan jauh mas ya jadinya sama yang awalnya kamu sebagai teknisi harusnya ya, apa sebagai insinyur tuh malah di industri kreatif jatuhnya. Karena omku kan punya Magic Wave dulu. Oke. Magic Wave zaman dulu ya. Magic Wave. Om Biping ya? Om Biping. Jadi selesai aku kuliah tapi waktu itu aku selesai kuliah aku ngelamarnya juga di koran-koran. Di jurnalis itu. Ya, aku nggak ngelamar di elektro itu, aku nggak ngelamar di sana, terus dikenalin sama Bintang. Jadi sebenarnya awalnya tuh dulu ini proyeknya Bintang sama Om Biping. Si Magic ini. Ya. Terus akhirnya karena aku datang ditandemin sama si Bintang. Di tengah-tengah si Bintang cabut ke debit. Terus aku nggak mau nerusin, aku konsen di Magic Wave. Sampai persis 1 tahun, terus kayak surfing bukan aku banget gitu. Jadi kayak terus akhirnya aku tanya sama anak-anak Magic Wave kayak, ini kalau nggak mau dilanjutin, aku lanjutin deh maksudnya gitu. Si Magic ini ya. Terus itu serah maksudnya, bebas aja. Ya akhirnya aku lanjutin sampai sekarang maksudnya gitu. Tapi passion tato itu udah ada waktu itu di era ketertarikan gitu. Iya, karena aku kan dari kuliah tatoan. Tapi maksudnya nggak kepikiran untuk bikin sebuah mendalami dunia. Ya, dulu nggak bikin majalah, nggak mikir. Karena aku taunya emang doyan seni tato itu aja gitu. Ya, karena aku tatoan aja waktu itu. Terus Om Bintang mau Bintang bikin ini. Ini lucu juga. Lucu juga kayaknya, belum ada nih majalah jarak, belum ide. Tapi aku udah berteman banyak sama beberapa artis. Tapi yang di Jawa, bukan yang di Bali. Yang di Bali itu Bintang yang kenal circle-nya. Tato yang di sini ya. Nama tato. Jadi aku kenalnya yang di Jawa tuh aku udah kenal gitu. Jadi tinggal di combine aja sebenarnya waktu itu. Tapi Bintang cabut lah pokoknya sebelum itu terbit, cabut lah pokoknya dia. Tapi materinya udah ada. Udah siap. Udah ada. Tapi akhirnya materi itu nggak kepake juga. Bikin baru. Itu Bintang aku kalau nggak salah Januari 2009 itu Bintang cabut, kalau seingatku awal tahun. Ini. Tadi ada gelas satu lagi seperti. Enggak ada. Dibawa ke sana, men. Itu dibawa salah satu tim kita. Oke, lanjut Mas. Sambil minum. Ya karena Bintang cabut akhirnya aku kerja di Magic Wave lah. Motret surfing dan lain-lain itu. Waktu itu kan di Bali waktu itu Magic Wave bisa dibilang keren. Pada saat itu ya. Demand-nya tinggi. Majalah surfing ada skate-nya juga sih. Ada skate-nya juga. Surfing skate lokal waktu itu masih jarang kayak Magic Wave doang kayaknya. Maksudnya lokal yang mengulas lifestyle surfing, youth culture ya untuk yang di Bali itu masih hampir nggak ada, kecuali surf time kan itu Indonesia sih surf time itu Mas? Indonesia surf time mungkin Om Biping aslinya. Itu juga satu surf time. Tapi akhirnya kayak apa namanya? Pecah kongsi. Ya kayak semacam pecah kongsi. Om Biping punya ide, yang satunya punya duitnya. Itu pinter deh. Nah, kalau gue baca dari Om Biping, kalau masalah duit kayaknya nggak mungkin. Iya. Karena dia masih pakai celana kolor. Surfer man ibaratnya. Beda sama Bob Sadino ya. Kolor tapi kaya. Akhirnya dia bikin Magic Wave lah. Dari surfan dia bikin Magic Wave kayak gitu. Keren. Tadi udah Magic Wave. Magic Wave bisa itu kan aku datang tuh masih ada Bintang, Yudis baru resign. Banyak lah anak-anak sebenarnya waktu itu. Cuma waktu itu ya aku sama Bintang lah di ini. Yang jalan. Pasangin. Tapi si brengsek tengah-tengah cabut. Ya mungkin menemukan
hal Duit. yang lebih makanya yang bicara. Menekan duit. Ini apa nih, Bu? Bos, kali ini minuman kita. Oh, ada. Wow, apa ini? Anjir. Wow, apakah ini? Janji kayak iklan. Gawat ini, men. Gawat nih, men. 40%, men. Cak macam 40% kali ini. Oh, Wis. thank you buat Dewa. Ini racikan baru nih, Bandit Island gitu. Anjir. Iya. Kuning. Kunyit. Gue curiganya pewarna rodamin. Oh, nempel banget di gelas. Sama lidah lu kuning banget, men. Ini kayak lagunya Benyamin nih. Kecil kunyit. Lain merek. Oke, lanjut lagi ke Mas Ferry. Jangan ke distract sama kita, men. Lanjut, men. Ngetot nih botolnya. Susah tolong Mas. Anjir, jaing lu duduk di kaki gue. Sorry, King Kong. Kita sobat lama. Wush. Namanya juga prototype, men. Prototype ini Botolnya masih sulit. Wush. Perlu pengembangan. Kuning-kuning kayak es limun kalau zaman Oh, dulu. es minuman. Kurang Kaparilla. Oh, iya. Terus Mas Ferry. Coba, men. Akhirnya lu yang terakhir mengasuh si Magic Ink itu jadinya karena bintang cabut kata pindah ke The Beat, akhirnya lu yang mengasuh si Magic Ink. Nah, awal debut karir lu di Magic Ink ini lu tapi lu udah punya kan? Maksudnya kontak-kontak orang yang mesti lu Udah. Mesti lu hubungin. Oh, udah kan itu udah sebenarnya udah lama digarap waktu itu aku sama Bintang bro udah garap di tengah, dia nggak di tengah-tengah bahkan kayak di penghujung aja dia cabut. Nah, kalau mau bertanya nih. Magic Ink sebenarnya ini apa sih? Apa sih mesin cuma majalah yang menampilkan tato doang? Tato doang. Karena kalau gue lihat sih ya majalah tato emang ops banget sih, tapi untuk secara penghasilan maksudnya itu menjanjikan gak sih? Apa lu mau cuma ngejual passion apa emang lu ngejar yang lainnya? Itu Magic Ink apa nih? Kalau lu mau. Dulu kan majalah. Sekarang nggak ada majalahnya. Oke, nah kita ngomong dulu, men. Iya, di era yang awal. Pertimbangan lu mau ngelanjutin ini. Magic Ink ini tuh apa tuh? Yes. Ya keren aja. Anjing. Enggak maksudnya. Karena nganggur aja. Jawabannya itu mewakili. Karena malas saya yang rangkai gak kabel. Pas aku ketemu saudara lagi. Enggak, tapi kan lu ininya bagus loh maksudnya. Belum pernah ada majalah membahas tato dan maksudnya mengangkat teman-teman di Industri tato itu sendiri. dulu belum lah industri. Dulu kita bilang masih komunitas lah. Nah, iya, komunitas tato. Jadi segmennya tuh jelas, makanya waktu itu kita bikin ya udah, kenapa nggak kalau waktu itu kan ya kayak musik tuh udah banyak yang bikin musik. Sense musik itu ya. Terus yang majalah tengah apa? Dulu kita bilang majalah tengah-tengah kayak dibilang majalah musik enggak, dibilang majalah fashion enggak. Masa dia itu udah banyak lah kayak model-model kayak The Beat itu udah banyak lah masa ada The Beat, ada baru di Bali ada The Max, ada aku ingat dulu majalah tuh makacaan lah di Bali lah. Yang bahas tato tuh udah nggak ada, sedangkan karena dulu kantor kita di Benesari terus tangganya semua studi tato kayak ini nggak ada yang bahas karena di lingkungan ini circle ini nggak ada nih, komunitas ini nggak ada yang ambil. Jadi waktu itu kenapa dulu soalnya selain di si Magic Gift tuh selain ada tato dia punya majalah masakan juga. Oke, Magic apa itu? Magic Pawon. Apa Magic Aku lupa namanya tapi nggak ada magicnya sih. Tapi maksudnya mereka punya majalah masakan, mereka punya majalah tablet surfing, mereka punya majalah tato. Oke. Yang membahas kuliner itu juga ada dulu. Ada. Tapi aku nggak ikut-ikutan waktu itu, tapi aku ingat ada lah, aku tahu ada. Gitu. Nah, setelah lu ngejalanin itu emang demand-nya gimana? Tinggi apa nggak sih ibaratnya? Permintaan pasarnya untuk ibarat masang iklan, dia bisa menghidupi. Masang iklan enggak, tapi sebenarnya animonya tuh tinggi, tapi iklan ini kan permasalahan susah. Ini anak-anak tato di Bali kan maksudnya mungkin perputaran kita tinggi, tapi kan mereka tidak punya manajemen seperti kayak kamu minta iklan ke perusahaan apa, yang masa dia punya tim untuk promosi dan segala macam. Sedangkan anak tato kan misalnya aku nggak tahu ya, kayaknya dulu seniman gitu ya lebih habis nato ya beli minum, beli motor, beli TV, beli apa maksudnya. Secara manajemennya nggak ada. Jadi susahnya sebenarnya cuma di situ aja sih. Cuma di situ aja. Sorry Dek, kalau kita mau ngebahas tato nih ya, di era 2000-an itu Mas ya, kalau lu ngomong Magic Ink itu 2000 berapa itu? 5 dekade 2000-an akhir, berarti 2008, 2009, 2008, 2009. 2008 kan tato itu sudah menjadi industri kan, bukan karya seni lagi kan. Kalau kita ngomong nih, kalau dibanding sekarang nggak ada apa-apa ya. Dulu
startnya di era itu tato sudah menjadi industri kan kita bertempatnya di mana nih, di Bali apa di Indonesia? Di Indonesia, di Bali khususnya di Bali, di Indonesia umumnya. Enggak, kalau di Indonesia belum sih kayaknya. Ya, kalau di Indonesia dalam artian kota besar ya kayak Jakarta, terus Surabaya, Bali. Tapi kalau misalnya kayak kita ngomong kayak Manado, Blitar, daerah-daerah enggak lah, itu masih awam lah gitu ya. Itu struggle, mereka masih struggle di posisi itu. Kalau di Bali pun harus dipisahkan akhirnya Denpasar dengan daerah pariwisata. Dua scene yang berbeda. Itu beda, maksudnya si Denpasar tuh berbeda si dulu belum ada Canggu ya, jadi cuma Denpasar sama Kuta. Denpasar, Kuta dan Sanur lah. Mau Ubud. Kalau tipikalnya Denpasar tuh gimana? Denpasar ini menarik sebenarnya. Sebenarnya yang legend-legendnya di Bali ini kan sebenarnya base-nya di Denpasar nih kayak Pak Dewangaya, Alit, orang-orang lama nih ya. Jiwi. Terus ada Yande segala macam. Erik Tato tuh. Society Glam. Erik Society Glam. Itu kan sebenarnya Denpasar, tapi sebenarnya secara duit kan perputarannya di Bali kan basicnya memang pariwisata, jadi di Kuta tuh memang dia perputaran duitnya lebih cepat, tapi secara nama akhirnya Denpasar ini sebenarnya megang gitu, tapi secara kesempatan lebih gede di sono gitu kan, di Kuta kan. Ya maksudnya banyak yang tidak terkenal dan hidup enak di sana ya. Di Kuta, di Denpasar tuh ya orang itu tuh aja ya, Marmar, Erik, Komar lah mungkin dulu ya oleh awal-awal ya. Ya, Komar, Wite, kalau anak-anak kecil-kecil itu ada Pak Dewangaya, Alit, Jagger dulu ada di kesini. Jagger ya dulu itu. Itu tapi kan ya berapa sih yang tatoan kan kalian yang punya uang nih. Nah, di era itu emang sampai sekarang nggak punya uang. Nah, kalau kita membahas era tato nih, kan kalau yang gue tahu nih, kalau masalah tolong dilurusin nih, kan kebagi tiga periode nih. Periode prasejarah, terus periode era Orde Baru, dan era sekarang era modern. Itu bener nggak sih kalau bagi tiga periode itu? Lebih gampangnya jadi dua aja sih, maksudnya kayak di era tribes, di era Nusantara kayak punyanya Mentawai, Dayak, dan suku-suku itu, dan tato modern sebenarnya kayak gitu. Tapi di tengah-tengah emang ada peralihan itu dah. Karena keputus waktu itu kalau nggak salah di era-era waktu Petrus era Orba. Ya. Kan sempat menghilang budaya tato itu sendiri, karena kan stereotip di era Orba itu kan tatoan ya pasti dipukul rata. Ini stereotip adalah kriminal, jadi mesti dihilangkan. Kalau bener gak sih di era-era itu tuh? Itu bener karena kita kan ngalamin ya. Belum lahir, kamu belum lahir, kita semua belum lahir maksudnya, tapi beberapa cerita memang mengiyakan, tapi maksudnya itu jadi per daerah juga sih. Di Bali ternyata kayaknya nggak terlalu deh masalah itu. Karena di Bali tidak merasakan Petrus itu kayaknya nggak ada di Bali. Jadi karena sih kan kota pariwisata kan di Bali waktu itu. Mungkin di daerah-daerah lain mungkin ada gitu ya. Besar ibu kota kali itu ya. Ibu kota, terus di Surabaya, Jogja, Semarang, Jakarta itu mungkin terjadi, tapi di Bali beberapa kali cross check kayaknya di tahun itu tetap jalan ya industrinya ya. Enggak, tahun itu enggak industri sih, masa ada aja lah orang karena waktu pernah gue dengar waktu itu artis tato Semarang kalau nggak salah, jadi dia pernah itu gue yang ngasih tahu lu tuh. Masa gue dengar dari siapa? Dari lu. Jadi doi tukang tato katanya dulu. Siapa namanya Mas? Kalau Freddy Mock. Si Freddy Mock itu tukang tato karena era Petrus itu anjing. Gue mesti mikir. Dia jadi penyanyi. Dia jadi ini penyanyi kafe men. Karena ini kalau gue terusin nama gue ikut ke dalam list ntar nih ini. Maksud gue cabut cari dunia lain aja. Bener gak sih? Kan keputusan di era itu ada sempat. Tapi ternyata di Bali tidak melakukan itu. Itu maksudnya kalau nggak salah ya, maksudnya karena aku cross check ke si Pak Mok ini, si Freddy Mok ini, si sumbernya ini ya, sumbernya. Karena dia masih aktif kan di komunitas. Dia di Semarang. Jadi waktu itu dia nato, dia inget di angkatannya dia yang booming tuh cuma satu ada di Surabaya, udah almarhum, dia lupa juga namanya. Satu lagi di Bali, Gede Surya ini, Pak Dewangaya. Di Bali kita manggilnya Pak Dewangaya, tapi dia tahu Gede Surya. Jadi kliennya dia tuh kalau nggak punya tatuan di mana, Gede Surya, kalau nggak Freddy Mock, Gede Surya, Freddy Mock, di antara dua itu aja. Tapi mereka nggak saling kenal, tapi mereka tahu. Maksudnya dengar nama. Nama karena waktu dulu waktu majalah masih aktif, kan sempat wawancara si Pak Dewangaya, Dewa yang wawancara. Pak Dewangaya itu juga inget di Jawa ada satu artis. Karena kalau datang ke
dia itu udah punya tato ya, tatoan sama Freddie Mock gitu. Jadi kayak tapi dia nggak tahu, mereka saling nggak kenal nih, cuma karena tahu di era yang sama aja, karena mereka di era yang sama, jadi kayak oh kalau nggak aku yang nato, dia yang nato gitu aja. Oke, jadi kenal lama itu dari para kliennya, kalau dia ke Bali dia yang tatoan ini di sini, kalau dia ke luar Bali, ya dia di daerah Jawa Tengah Semarang, sama si Freddie Mock ini. Sama Freddie Mock gitu. Oke, jadi belum pernah bertatap muka, tapi saling dengar nama. Itu. Nah Mas, gue mau tanya lagi tentang seputar Magic King lagi nih. Lu akhirnya memutuskan nyemplung benar-benar ngurusin deh kan si Magic King jadinya. Oh iya. Itu fungsi Magic King itu ngebantu para artis tato nggak sih, maksudnya untuk memperkenalkan karyanya sendiri, atau cuma sekedar mengulas liputan doang, menampilkan karya-karyanya doang, ataupun ini mengangkat ini ada. Kalau dulu kan cara orang untuk apa ya, terkenal atau sebelum era industri media cetak tuh hilang, cara orang satu-satunya jalan untuk mereka tahu dikenal kan harus melalui majalah, fisik, berupa cetak. Ya, berupa cetak. Sebelum akhirnya ada sosial media sosial. Nah, belum akhirnya ada Instagram, Facebook. Mereka satu-satunya cara untuk dikenal selain cara tradisional getok tular, mulut dari mulut ke mulut. Itu adalah cara gampangnya adalah melalui majalah, melalui media. Jualannya dari situ ya. Jualannya dari situ. Jadi itu kenapa sebenarnya dulu lumayan efektif. Jadi selain dari mulut ke mulut, ini bagus. Dulu ya harus dibantu pakai media itu. Sedangkan waktu itu medianya tuh nggak ada, cuma akhirnya yang aku lanjutin ini, aku yang lu tekunin itu. Ya, itu membantu mereka kayak gitu loh. Pioneer, man. Si pionir. Magic King ini. Hebat ya? Wes, Pinter sih nggak pioner. Gelas gua. Salah gelas ya. Sorry. Pinter nggak visioner. Kalau kita tentang tamu sebelumnya. Nggak ada yang pinter, visioner. Nah, kalau gua tanya lagi tentang Magic King nih. Lu sendiri sebagai salah satu tim pengasuh, pengampu. Pasti dong, ujung-ujungnya kan mesti dapetin reward juga dong sebagai untuk menghidupin rumah tangga dari si Magic King itu sendiri. Nah, itu dari mana tuh? Dari pemasaran iklan sendiri kah atau dari apa Mas kalau akhirnya kan Magic King secara media dia waktu media cetak tuh berhenti, aku kayak feeling kayak ini ada yang nggak beres gini sama media cetak, tapi nggak kepikiran bahwa segala sesuatu kan pindah digital, cuma udah feeling aja kayak waktu tuh kayak Trax terus dan lain-lain bangkrut. Aku nggak tahu bangkrut apa enggak, tapi kayak ini kenapa sih semua majalah berhenti? Ripple yang sekelas Ripple. Waktu itu aku masih punya bekal uang lah, masa di Magic ini masih punya uang. Masih punya tabungan lah ya. Ya, jadi aku berhenti aja, aku ikut-ikutan aja, tapi kayaknya memang ada yang salah. Tapi waktu itu akhirnya aku sadar kayak ya karena iklan di Facebook murah, maksudnya daripada pasang iklan di majalah, mending pasang iklan di Facebook bisa langsung lebih spesifik, maksudnya range umur segini, daerahnya di sini, maksudnya kayak target sasarannya udah jelas ya, gitu ibaratnya. Kalau nggak salah start dari 15.000 atau berapa gitu, mereka bisa memasang iklan. iklan Di majalah kan nggak mungkin lah kamu pasang iklan 15.000. Dan juga jangkauannya juga nggak seluas media sosial. Seluas media sosial yang ternyata akhirnya booming. Jadi waktu itu kadang-kadang aku merasa kayak beruntung untuk tidak memaksakan diri, jadi kayak udahan aja deh, aku bilang. Nyetaknya udahan aja. Tapi kan poin plus lu, gue yang tetap walaupun gue nggak nyetak, gue tetap yang jadi yang pertama. Oh iya. Itu jadi poin plus lu kan di situ kan, jadi punya kepedean tersendiri lu ibaratnya. Pertama dan satu-satunya. Sombong. Lagu lu banyak bener kayak Petri. Kayak Petri Pasar Malam banyak banget lagunya. Nah Mas, berarti lu mau secara langsung ataupun nggak langsung lu jadi seorang pemerhati, ibaratnya yang pemerhati di industri yang lama-lama sampai saat ini menjadi sebuah industri. Perkembangannya dari era 2005 tadi ya, 2008 ya, 2000-an lah. 2000-an lah sampai sekarang ini perkembangan yang lu amatin tuh kayak apa Mas? Di era itu begini. Industri tato itu sendiri. Duit gampang. Pada saat itu apa pada saat ini? Saat ini. Tapi yang membangun kan sebenarnya generasi yang lama. Maksudnya yang membangun kan generasi lama, yang anggaplah generasi yang belajar sama, misalnya kamu pengen belajar tato harus sama dia. Sekarang kan ada YouTube, ada maksudnya ini kan jadi belajar gampang. Dulu nggak ada tato supply, di mana beli tinta, di mana beli jarum. Sekarang udah banyak, maksudnya orang sekarang belajar lebih gampang. Maksudnya segala sesuatu jadi lebih gampang. Dipermudah, maksudnya easy come easy go. Maksudnya jadinya. Kalau sekarang kalau lihat fenomena orang segampang itu bikin tato kan bukan cuma
kalau dulu orang lihat tato tuh kan pertimbangannya panjang kan. Panjang nih gue mesti ini. Iya, nggak bisa jadi PNS. Nggak bisa masuk ABRI. Nggak bisa jadi menantu idaman. Iya, apapun itu kalau orang mau dulu mau bikin tato satu tato aja kayak mikir lu Anjir. Bisa kebentrok dengan budaya yang sudah berevolusi. Maksudnya bukan budaya awal waktu itu loh yang berevolusi. Ataupun sekarang kayak stereotip masyarakat. Entah dari segi masyarakat atau tentang untuk masalah desain sendiri, orang kalau buat tato tuh bisa mikir 3-4 kali dulu nih. Kan kalau sekarang ini kan orang dengan gampang udah bodo amat jelek ya. Yang penting jadi dulu. Nah, lu dengan perkembangan di tatonya sendiri ya, maksudnya keputusan yang begitu gampang ya, lu tuh ngelihatnya kayak gimana Mas di era sekarang ini? Tipikal masyarakat anak budaya seperti ini menurut lu fine aja atau gimana? Dari analisa gembel lu ya. Bukan magicnya ya aku ya. Analisa gembel. Lu kan sebagai pemerhati gimana? Kurator kan. Menyebalkan. Kenapa harusnya bukannya lu malah seneng ya? Wah, ini setelah harusnya sukses nih ini gue nih gitu. Magicking. Ini jawaban magicking. Jawaban gue mah menyebalkan. Dari pribadi nih ya. Iya, pribadi. Tapi maksudnya ya kan ya segala sesuatu kita nggak bisa menolak perkembangan zaman. Itu pastilah maksudnya perkembangan zaman. Kalau kita ngomong industri, kita mau terus hidup, kita kan harus mengikuti pola itu. Tren apa, masalah segala macam. Tapi sebenarnya kayak sekarang orang bilang kayak tato tuh gaya hidup. Sebenarnya pada dasarnya dia bukan fashion. Tapi dia bukan gaya hidup, dia cara hidup, man. Buat dia bukan gaya hidup. Gaya hidup itu kalau kamu jadi booming rock and roll, terus kamu pakai celana cutbray, terus waktu itu udah nggak booming, kamu bisa buang itu, kamu ganti style. Tapi kan tato nggak semudah itu. Di blok. Jadi kalau ngomongin anjing hitam. Jadi kalau dulu, tapi kan kita ngomong dulu ngeblok kayak black ngeblok itu. Itu tato jelek kan. Maksud tato tuh harus ada gambar. Kalau ngeblok hitam tuh nggak dihitung lah. Pilihan terakhir. Ini anjing ini putus asa. Akhirnya sekarang jadi keren. Gitu. Tapi maksudnya ya dia bukan fashion yang kayak ketika kamu bosan kamu bisa masukin lemari. Oh ini udah nggak musimnya topi kayak gini, ganti deh aku pakai. Ini sekarang musimnya topinya yang kayak gini. Dia nggak bisa kayak gitu. Dia kan sumber hidup ya. Iya, seharusnya. Forever. Forever yang ever. Tapi kan ya udah keputusan yang terlanjur gue ambil nih. Gue udah tatoan. Gue ngikutin aja yang akhirnya fashion itu menjadi passion doi akhirnya. Oh ya udahlah, gue harus kayak gue nih. Oh ya gue tatoan nih. Akhirnya karena di sini di Indonesia stereotip tato itu terkadang masih dianggap sama orang tuh mungkin kurang bagus gitu ya. Hal yang kurang. Tapi itu di mana-mana kok. Iya, makanya kalau gue tatoan orang memandang miring mandang miring kita, ya udah. Kalau mandang lo iya sih, lo gak tato juga dipandang miring. Enggak, habis minum topi miring. Lu pakai topi miring. Jadi kalau gue dipandang miring sama orang masyarakat yang masih asing masih menganggap budaya tato ini adalah hal yang negatif ataupun yang tabu, ya udah gue nggak boleh marah karena kesepakatan orang-orang yang sudah menganggap dunia tato ini adalah hal yang tabu itu bersepakat menganggap tato itu tabu. Jadi ya udah gue nggak berhak marah karena gue dari awal sudah memilih hal ini. Jadi pilihan. Jadi kita tidak mengemis untuk diterima masyarakat. Biarkan stereotip itu terbentuk dengan sendirinya biar organik ya. Biar organik ya, terbentuk dengan alami kalau gua ngebandingin dengan negara-negara yang lainnya mungkin dia kebentuk stereotip bahwa tato itu bukan hal yang masalah. Kalau di Jepang sendiri pun yang pernah lu rasain kan itu juga hal yang negatif ya. Banyak yang menganggap masih negatif kan beberapa baru tahun lalu mereka legal. Nah, maksudnya selama ini tahun ini apa tahun lalu? Dilegalkan secara negara, cuma pandangan stereotip masyarakat kan itu punya Yakuza punya gangster. Karena doi dulu kan lu sempet ke ini kan masuk spa itu nggak boleh. Sama pemandian umum kalau di sana kan ada beberapa pemandian yang melarang orang yang bertato untuk masuk gitu beberapa. Iya, karena tato itu pada dasarnya mau dibawa kemana-mana dia bukan gaya hidup, dia bukan apapun, dia tuh identitas, pilihan hidup jadi identitas itu akhirnya pilihan hidup. Kalau kamu jadi Yakuza, tatomu seperti ini. Iya, soalnya kan kita ketika dia jadi Yakuza itu pilihan hidupnya dia jadi Yakuza. Dan setiap tato itu mempunyai melambangkan sesuatu, pokoknya membawa sebuah tanda ibaratnya, menandakan sesuatu. Ibaratnya kalau tato Yakuza pangkatnya seperti ini, gambarnya seperti ini. Ini kan membawa sebuah
signage, ada signage yang kita tempel di raja pada tubuh kita. Ibaratnya kalau kita gambar ular, signage ular, lambang ular kita tempelkan bahwa ini pangkat seperti apa. Semakin banyak tatonya berarti melambangkan atau menandakan bahwa ini perjalanan hidupnya udah seperti apa. Dia tetap itu identitas. Iya, itu dari zaman kalau mulai dari zaman dari tato Dayak pun juga seperti itu kalau maunya ya kita cepat ngulas itu kan di era perkuliahan kuliah kalau tandanya ini menggunakan untuk seorang sesuatu dia pemburu, dia anak raja, terus dia ahli pengobatan. Jadi merupakan sebuah media untuk menandakan menunjukkan identitasnya doi. Kan kita nggak bisa memilih gue pengen jadi seorang pengobatan, semoga lahir nanti anak gue ini keturunan gue biar mencirikan bahwa keluarga dunia pengobatan ada lambar ular makan di mangkok di gelas ini. Kimia Farma. Ibaratnya begitu kan, akhirnya dibuat apa lambang Kimia Robot Boy itu. Robocop dulu. Era gerusan men. Enggak. Dia juga nggak apa-apa. Mana amat gua Mana? Ada. Ada kan dit? Nah, Mas. Ngomong lagi di kalau gua ngomongin perubahan industri di era-era kita ngomong industri nih sekarang nih. Ngomongin industri nih. Orang-orang sekarang atau anak-anak penggiat atau kita udah ngomongin industri ini lebih tertib Mas sekarang daripada di era-era tahun 2000-an awal atau 90-an awal ya. Yang alat tuh karena keterbatasan apa namanya? Keterbatasan biaya juga, keterbatasan informasi untuk membeli tools yang baik tuh kayak gimana. Entar kita agak berisik apa nih? Nggak boleh. Tetangga ganggu men anjir. Jangan so asik deh bangsat. Lu potong-potong. Mata tetangga man. Banget. Juragannya dia. Komplek kan dia. Kita tinggal pulang. Kan di era itu apa namanya? Kalau ngomongin buat toolsnya kadang-kadang sifatnya masih custom ibaratnya Mas. Nggak, kan kalau akhirnya secara industri keseluruhan itu kan maksudnya ketika permintaan banyak akhirnya tukang si artis satu jadi banyak, terus ketika artis satu banyak akhirnya supply juga yang menyuplai alat-alat juga harus banyak, kan orang akhirnya update alat gitu secara bisnis kan orang mikir aku jualan alat tato aja deh mas. Akhirnya itu kan berkesinambungan. Ekosistemnya jalan terbentuk. Tapi memang harus dibedakan per daerah. Maksudnya Bali ini kan pariwisata sekali, maksudnya kita nggak bisa samain kayak daerah-daerah lain. Yang lain yang anggap mungkin dia bisa sama seperti kota-kota besar kayak ya Jakarta, Surabaya yang kayak gitu. Tapi kalau secara komplit akhirnya kita harus ngomong kayak apalah, maksudnya kayak Blitar yang daerah-daerah yang masih Sukabumi yang misalnya kayak gitu kan kita nggak bisa nyamain kayak kita mungkin sekarang di sini bisa seenaknya bikin kayak Bali Food Expo, terus ada musik, medianya ada minum-minum, ada segala macam. Tapi kalau daerah lain kan nggak bisa kan itu kita bisa kayak beda gitu. karakter Orang aku lupa kita berapa kali bikin acara di Bali terus di Bandung, aku lupa di tahun berapa tuh pernah aku digerebek FPI. Masih shock culture met. Iya. Maksudnya sedangkan di Bali tuh kayak shock masih digerebek nih acara kayak gini, tapi di sana memang kayak ya nggak bisa kita nggak bisa pukul rata men. Kita nggak bisa nyamain antara per daerah itu per daerah sama tipikal beda. Yang kayak gue bilang kesepakatan orang-orang itu pasti beda-beda kan nyaman. Iya. Ada kesepakatan yang menunjukkan hal ini stereotipnya oke loh, ini hal ini negatif. Jadi kita tidak bisa melawan kesepakatan orang-orang itu. Dan ada beberapa daerah kalau nggak usah tato banyak-banyak, punya tato 1-2 kamu masih diliatin. Sedangkan di Bali kamu punya tato sampai muka pun orang bodo amat. Udah mulai bodo amat ya. Iya, maksudnya. Nah, kembali kalau buat si artis-artis sendiri kalau di era sekarang beda banget sih. Maksudnya udah mulai nge-upgrade yang namanya kualitas. Nyesel ya tatoan zaman dulu ya? Nyesel ya? Itu pun sebenarnya itu masih kalau pun nyesel aku gak pernah pengen ngapus, berarti itu cerita. Perjalanan men. Layar-layar hidup. Buat apa kita bagus-bagusin? Itu kan kita. Sekarang juga jelek hidupnya. Kalau ibaratnya ceritanya gini amat. Gitu. Kalau ngomong zaman dulu orang kan masih buat si artis-artisnya sendiri juga buat informasi alat yang tools yang benar tuh juga belum masih minim kan. Ibaratnya mereka tahu pun dari pendahulu-pendahulunya alat kita nih, asal bisa tinta masuk kulitnya udah seneng dulu ibaratnya. Ya nggak ada YouTube, nggak ada yang lain-lain. Iya, dunia internet membantu banyak sih. Secara industri mereka membantu banyak banget. Ya terutama juga sebelum ada internet dia si rubrik majalah lu yang nggak seberapa itu si Magic. Dan majalah-majalah
luar negeri zaman dulu kayak ada dulu majalah tato terus apa segala macam yang font tato yang dipakai itu kan awalnya majalah tuh. Awalnya majalah maksudnya yang ada di studio-studio atau zaman dulu sangat ngebantu ya. Ya itu sangat ngebantu. Oh, sekarang gini tuh gambar. Untuk apa namanya? Untuk referensi. Sorry kalau gue potong nih. Kan kemarin tuh sempat booming nih yang lu bilang apa? Tato penjiplakan atau 3 bulan semi permanen terus ini yang gue bahas penjiplak dulu nih kan ibaratnya sempat booming kan tuh kemarin tato dari artis ini terus dibikin di artis ini sedangkan ini di dunia industri terus kalau kamu mau ngomong ini sebuah karya originalitas kamu mana daftar kamu ke kita ngomong industri loh kalau mana apakah kamu sudah mendaftarkan di tapi gini seindustri apapun dunia tato mereka punya roots. Nggak ada hukumannya selain dibully. Ya maksudnya jadi ya, akhirnya pembulian aja. Maksudnya sah aja kalau mau ngebully yang dibully ya udahlah. Lu nggak ya, tapi biasanya kalau kamu dibully dengan teman-teman seprofesimu kamu akan tertekan juga. Iya. Kalau kita mau ngebahas lah ibaratnya kalau kita mau sama-sama kenceng nih. Emang udah didaftarin di Haki kayak gitu. Makanya ini kayak apa namanya? Kayak kesadaran diri aja. Batasannya kita mesti dari si artis sendiri, tapi kalau ngomongnya sekarang dari si klien ibaratnya si artis tato kan kayak tato lu nih kita bahas nih, Hamzah nih. Hamzah ini kan dari awal udah ada. Emang udah ada. Nah, kan ada beberapa hal yang memang harus yang dia tidak bisa dirubah. Patternnya emang udah modelnya seperti ini. Kayak kamu harus bikin kayak misalnya tato-tato tipikal American tradisional yang memang gambarnya seperti itu kayak jangkar karena dia melambangkan apa karena dia memang sailor kayak gitu itu nggak apa-apa tapi ada desain-desain yang memang dibuat sama beberapa artis memang desain-desain kayak original terus dijiplak itu kan jadi bermasalah tapi memang ada beberapa desain yang gambar singa mau kayak gimana sih singa kan begitu aja ya masa ada singa yang lagi stroke begini nggak ada yang mau singa stroke kalau gambar-gambar beberapa gambar yang memang kayak realis terus yang gambar-gambar yang kayak aku selalu mikir kayak American tradisional atau old school itu kan itu kayak jatuhnya kayak pelestarian loh maksudnya biar ada aja terus biar ada terus kayak tapal kuda jangkar swallow burung walet itu maksudnya itu ya bakal berulang-ulang aja tapi ada beberapa desain yang memang nggak bisa kamu copy paste semudah itu karena ada beberapa banyak artis yang memang menggambar desainnya sendiri misalnya dengan karakter dia ya dengan karakter dia terus dijiplak ya itu kan tetap aja wajar lah mereka kesel gitu loh karena ini bukan kayak gambar bunga mawar yang memang bisa bunga mawar gitu-gitu aja maksudnya ya begitu kamu mau ngapain sih bunga mawar tapi maksudnya kayak terus bunga mawar ada apanya itu jadi hal yang beda kan itu jadi udah desain sendiri gitu nah kalau itu ngomongnya tapi kalau sekarang nih gue nih mau bikin tato nih lu artis tatonya om, saya mau bikin tato dong. Desainnya ini dah. Desainnya apa? Rokok Sampurna ibaratnya. Lu udah tahu ini udah ada yang punya nih desain ini. Gua bikin pakai tato plak, gua bikin persis seperti ini. Ini kan gambar umum, terserah lah. Ya maksudnya mau gambar umum ya udah gua bikin ini kan nggak umum karena dipasarkan secara massal ibaratnya. Iya. Ketika karya seni udah keluar itu udah punya hak milik umum. Ibaratnya udah kepasang di badan gua ini udah media umum jatuhnya. Enggak maksudku ada beberapa hal yang pasti, maksudnya memang ya gambar realis itu kan gambar yang pasti. Kalau lu minta gambar Bob Marley, anggap Rokok Sampurna itu Bob Marley. Bukan ya ibaratnya kita iya kan masa mau gue rubah Bob Marley jadi Sam Bimbo kan kagak. Anjir. Bisa aja sih bebasnya. Ya tapi maksudnya ya gue pengen ada anak bertanya pada bapaknya. Bob Marley ya begitu. Lu mau apain lagi muka Bob Marley? Bisa jadi Bob tutup poli. Nggak bisa maksudnya kayak gitu kayak Rokok Sampurna nggak bisa tapi kalau ada desain yang memang kayak ya beberapa genre kan pakai desain original ya, jadi ya nggak bisa lu jiplak mentah-mentah boleh karena nggak ada peraturannya karena nggak ada hakinya tapi kan ini komunitas kecil lah sebenarnya berarti gue potong nih berarti ini punishmentnya secara sosial ya, sanksi sosial sanksi sosial. Dan kesepakatannya tidak tertulis ya. Tidak tertulis, tapi itu cukup memalukan lah. Maksudnya kalau ketahuan copy gambar orang ya lu cemen, lu bakal diomongin entah di depan atau di belakang lu bakal diomongin ya segitu aja maksudnya. Tapi kalau ini kemauan dari si customer gimana? Nah, itu kan pernah status bagus tuh. Ini bukan masalah uang. Enggak ibaratnya lu sebuah
gue pengen bikin seperti ini dong, lu ibaratnya mau nggak lu bikinin? Itu dia, maksudnya tato ini kadang-kadang bukan masalah sekedar itu aja, kan harus ada masalah edukasinya. Lo nggak bisa semerta-merta menerima itu bahwa ini desain orang kayak gitu. Lo terus lo jiplak dengan hanya karena akhirnya masalah uang kan ujung-ujungnya. Enggak, kalau si customer gue mau plek-plekan seperti ini, lu dapat pesanan ngomongnya. Itu dia edukasinya. Maksudnya ini kita nggak bisa semudah itu menjiplak karya orang. Ini bukan hanya masalah lo bayar dan gue lakukan itu. Ini bukan industri jasa yang segampang itu. Harus ada edukasinya. Kalau King bilang seperti itu, Master. Sorry, ini balik ke masalah si artis sendiri ya. Iya. Ketegasan si artis sendiri untuk membatasi. Oh, gue nggak bisa nih kalau mau. Karena ini misalnya, gitu ya. Gue sering ngeliat beberapa orang kayak, oh ini gambarnya si A nih, gue nggak bisa jeplakin. Kalau mau kita ubah dikit-dikit ya. Kalau nggak kita bikin, kamu sukanya misalnya apa, burung hantu, kita bikin burung hantu tapi dengan gaya gue gitu. Iya. Kalau kamu mau persis kayak gitu, coba aja ke tempat lain gitu ya. Orang yang bikin sekalian. Ibarat kayak bikin yang umum, bikin geisha nih. Kalau geisha gitu. Jangan geisha, jadinya Peter Pan. Jangan geisha, udah bukan mumunya aja. Vokalisnya doang gitu ya. Jadi sorry kalau gua tarik kesimpulan nih dari analisa gembel gua. Punishment itulah adalah dari ini sendiri, apa namanya, dari teman-teman, sanksi sosial dari para komunitas itu sendiri. Iya. Sekarang tinggal kuat-kuatan aja. Lo kuat diomongin, apa lo kuat bertahan? Kayak malah dihapus fotonya. Masih masalah kuat-kuatan aja kan. Kalau kita ngomong masalah tapi gue nggak pernah lihat orang yang sekuat itu. Pasti dihapus atau dia. Tapi mas buat kedepannya kalau mau mau nggak mau sih ibaratnya. Karena kalau mau yang untuk mendapatkan sebuah hak cipta kan emang kalau mau yang benar-benar mau dilindungi. Kita nggak bisa selamanya bertahan dengan seperti ini kan, ibaratnya sorry. Ini tuh udah kuat-kuatan ini udah mau jadi seperti bola salju nih, industri tato udah bisa lah. Tergantung kesepakatan si itunya kan. Karena sebesar apapun anak-anak tato mereka masih berkomunitas kok. Punya kesepakatan yang tak tertulis itu ya, masih karena megang mereka masih berkomunitas, mereka punya klub-klub tato kecil-kecil kayak ya Bali Tattoo Artist Club, terus misalkan ada Indonesia Culture itu sendiri ya. Chapter Bali, chapter maksudnya itu mengikat semuanya sih. Itu membentengi hal-hal itu. Kesepakatan tertulis itu pasti bakal tetap ada gitu ya. Iya. Industri apa namanya? Lu berindustri boleh, bekerja boleh, tapi ingat apa namanya? Etika. Oke. Ya. Etika Siolan. Atika anjing. Ketawa dong. Hampir lucu men. Boleh. Lucu. Ternyata yang receh itu yang ketawain sama Doi. Karena kemarin tuh sempat ada adanya ribut-ribut. Kalau gua nggak tahu sih. Kalau gua ngelihatnya kalau dari analisa game namanya kita kan bebas berasumsi kan. Asumsi kan namanya gua ada pendapat kalau gua sih lu nggak bisa serta-merta nyalain si artis tatonya kalau gua. Karena ini udah masuk dunia industri. Kalau gua ngomong iya nggak bisa, tapi ya lu nggak bisa nyalain kalau lu dibully. Iya, nggak masalah. Makanya gua bilang kuat-kuatan nih, karena sifatnya tapi dibully teman sendiri. Iya, makanya lu kuat apa enggak sebenarnya? Karena lu udah tahu kesepakatan tak tertulis di punishment dari sosial itu sendiri, sanksi sosial itu sendiri. Ya sama kayak yang marah-marah saat lu dibully karena perkara lu tato, lu konsekuen lu saat lu memutuskan hal itu, ya lu punya konsekuen kalau lu diomongin sama orang-orang, sama tetangga lu, sama orang sekeliling lu. Tapi menurut gua sih kalau ngomongin masalah balik ke artnya lagi nih, sesuatu kalau emang udah meledak ini ibaratnya itu bakal diplagiatin banyak orang. Lu nggak bisa membendung yang namanya ledakan permintaan dari pasar itu lama-lama. Si alam. Ya seleksi alam tetap jalan. Ya sama aja kayak kita ngomong logonya Velvet Telephone Velvet Underground yang pisang. Sekarang udah jadi masal, siapapun bisa bikin. Contohnya ya tato tradisional tato ya gambar elang itu awalnya kan yang bikin pasti satu orang kan. Makin kesini berat mau jadi masal, mau nyalakan siapa? Awalnya pasti pencipta juga anjing punya gue dijiplak di awal. Tapi kan dari ya udahlah gitu kalau apa jadi sebuah fenomena tersendiri. Punya gue menjadi sebuah legend ibaratnya. Dituntut sebuah kelegaan dari si artisnya sendiri, mungkin dari si artis awalnya, mungkin Sheror Jerry yang bikin atau sebelum Sheror Jerry udah ada orang yang menciptakan ya. Ini jadi panjang maksudnya. Waktu kita banyak kan. Memori kalian cukup. Lu ngomong apa yang busa-busa ke diri. Apa kobes lu? Dia kuat kan nungguin kita. Nah,
Maksudnya itu kan ada yang aku bilang ada genre-genre yang akhirnya jadi pelestarian. Misalnya, aku selalu merasa tato tradisional seperti kayak bunga terong dan segala macam itu jatuhnya pelestarian. Masa biar dia nggak punah, dia akan diteruskan terus sama. Kamu nggak harus jadi orang Dayak untuk punya tato. Simbol-simbol itu emang sudah ada. Gitu. Karena dia memang sudah di posisi kayak kalau nggak diterusin ini hilang. Putus loh. Dia putus, makanya dia akan diteruskan. Makanya aku bilangnya kayak ini pelestarian jadinya. Termasuk tato-tato kayak tato-tato American tradisional aku bilang old school kayak jangkar, tapal kuda, terus apa gypsy girl, itu jatuhnya pelestarian menurutku pribadi ya, maksudnya jadi pelestarian. Tapi kalau desain-desain yang kayak sekarang kan ya yang kamu bilang anak-anak bikin desain original, maksudnya walaupun original itu jadi masih jadi tanda tanya ya, maksudnya setengahnya mereka menggambar sendiri dengan idenya mereka, masa terus dijiplak itu yang akan jadi masalah. Tapi kalau desain-desain yang memang sudah paten dan memang harus untuk bukan harus dilestarikan tapi kayak emang orang suka dan memang ini kalau nggak diterusin ya bakal hilang ya, kayak elang ngeremnya old school itu kan elang ngerem yang gitu ya, semua orang berhak punya itu, berhak punya itu. Mereka udah di tahap, menurutku mereka di tahap pelestarian. Kalau nggak ada ya nggak ada lagi yang punya orang ngelem. Kalau gue boleh nyimpulin sih, kalau kata-kata omongan Mbak Wawah original tuh enggak otentik sih, lebih kata-kata mau jurus kata otentik. Lu ngomong original, lu mesti bisa bertanggung jawab. Original akhirnya desain itu kan pengulangan otentik dengan gaya lu sendiri, dengan karakter lu terbitkan lagi dengan gaya lu, ibaratnya otentik. Kalau ngomong kemarin dijiplak langsung aja gambar wayang ibaratnya persis plak kayak gitu. Pada gambar wayang sebetulnya dari artis yang pertama dia udah mencontek gambar wayang dari pendahulu entah dari siapa gambar wayang dari yang ciptain di media yang berbeda ya. Ini kan jadi permasalahan, jadi kayak kamu gambar wayang dari media wayang, kamu gambar ke media tato, di media lain, terus hasil tatomu dijiplak dengan tato lagi, itu jadi permasalahan. Iya nggak sih? Kalau menurut gue sih dari awalnya, kalau buat medianya sih apa aja, maksudnya kalau ibarat dari awal kan si artis yang pertama jatuhnya udah menjiplak dari karya seni budaya kita, ibaratnya jatuhnya udah menjiplak terus ditambahkan dengan feel dari dia, pewarnaannya, shading, warna-warnanya. Tapi kalau itu dijiplak 100%, dijiplak 100% maksudnya gimana? Diambil lagi. Ada orang lain yang menjiplak 100% itu jadi masalah jadinya. Oh iya, kalau di industri kan dulu dijelasin. Dulu jelasin kena punishment, sanksi masyarakat tadi dosa sosial. Iya. Yang karena nggak ada hukumnya, maksudnya itu cuma itu tak tertulis. Paling di-share aja di jalan. Yang jadi tertulis. Rame gitu jadinya. Ya sebenarnya sih nggak ada yang original, maksudnya itu cuma otentik. Kalau original nggak ada, yang tidak ada. Yang dulu cuma yang Esa. Esa unggul. Lo kulihat Esa unggul. Oke, balik. Nah, kalau lihat lu tadi kita ngomongin perkembangan tato udah kan sedemikian rupa. Nah, ngomongin sekarang industri tato nih belakangan ini tuh lu bilang jadi orang jadi kayak gue lihat terakhir 2-3 tahun jadi persaingannya kurang sehat, bener nggak sih kurang sehat? Jadi kurang sehat itu gimana? Jadinya atas satu studio sana yang kurang sehat jadinya kayak bawa banting-bantingan harga. Yaudah studio itu berani jual harga ibaratnya long sleeve gitu ibaratnya. Karena pasar demand-nya ketinggi nih dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Langsung long sleeve jualnya 15 juta, gue berani nih long sleeve 5 juta gitu ibaratnya. Jadi persaingannya jadi kurang sehat, jadinya banting-bantingan harga, nggak ada kesepakatan harga. Itu menurut gua sih jadinya kurang sehat jadinya. Iya, karena nggak ada aturan tertulis. Nah, easy come easy go. Iya, maksudnya jadi kayak ya, tapi artisnya ya, kita ngomong artis ya. Iya benar. Artisnya pada dasarnya kan secara kacamata industri loh. Iya, secara kacamata industri artis pada dasarnya mereka ada di titik harus menghargai dirinya sendiri kok. Maksudnya karena aku ngobrol sama banyak atau beberapa artis, maksudnya akhirnya dia merasa aku nggak bisa nurunin harga karena memang reward untuk diri sendiri karena akhirnya ini kan sejelek apapun ini kita ngomong ini industri jasa. Kalau ya tinta bisa dihitung lah, harganya sama lah, tinta jarum mereka pakai jarum sama, mungkin jasa mereka yang berbeda. Nah, rewardnya ke diri mereka yang berbeda. Akhirnya kayak si A menghargai dirinya 2 juta per jam, si B menghargai dirinya 200.000 per jam. Masa itu jadi hal yang maksudnya ya terserah lo, kalau lo mau dibayar murah ya terserah, tapi gue tetap dibayar mahal. Maksudnya secara alat dan bahan itu bisa dihitung. Kamu pakai jarum 2 biji misalnya 2 tipe,
terus pakai tinta sama. Oke. Tisu jumlahnya bisa dihitung lah. Tisu sekotak berapa? Tisu basah. Kebas. Tapi di muka. Terus harga listrik segitu-gitu aja. Iya. Akhirnya kan jasa mereka maksudnya entah mereka menghitung secara pengalaman atau secara skill. Jam terbang jam terbang atau jam terbangku udah tinggi, aku nggak bisa pakai harga segini. Atau kontrakanku mahal, aku nggak bisa pakai harga segini. Nggak bisa lah disamain yang kontrakan 1 juta per bulan sama yang 700 apa yang 500 iya, nggak bisa disamain. Kayak gitu dia. Jadi menurut lo persaingan yang ada di Bali ini menurut lo masih sehat apa enggak? Enggak lah. Masih udah nggak sehat ya di sana? Enggak lah. Udah banyak yang banting-bantingan seperti itu. Tapi industri maksudnya ya segitu-segitu aja. Maksudnya banting-banting harga tuh Wajar ya. Wajar ya. Orang bakal tinggal lu mencari harga apa mencari kualitas itu aja. Oke. Ada kok yang maksudnya orang yang memang akhirnya kan kita balik ya rezeki nggak kemana gitu. Ada yang emang rezekinya di segitu dan dia puas. Ada yang rezekinya lebih tinggi dan dia maksudnya segitu. Tapi maksudnya ya udah mau gimana, paling saling ngomong-ngomongan. Ya, tetap balik lagi ya, gibah insight. Nah Mas, makin kesini berarti gue lihat nih di Kuto sendiri atau di pasar banyak pelaku industri ini bukan dari negara kita sendiri, maksudnya bukan dari orang lokal sendiri, dari orang luar negeri pun udah mulai bermunculan perusahaan-perusahaan, bukan perusahaan jatuhnya kayak studio atau yang dimiliki oleh orang luar, investor luar. Menurut tuh kayak gimana fenomena sah aja bagaimana? Sah aja sih, apa gimana sih? Ya kalau mereka ngurus secara administrasi dengan baik ya bener gitu ya. Biasa, tapi aku juga nggak pernah ngecek mereka ngurus atau enggak, maksudnya ada yang bilang mereka beberapa si A ngurus, si B ngurus, si C enggak, maksudnya tapi ya itu aku ngerasa bukan bidangku untuk bukan wilayah aku untuk ngecek ngurusin gitu. Itu. Dari pandangan lu gimana? Secara legalistir enggak? Secara legal enggak, bukan ranah lu. Iya, kan? bukan ranah aku. Tapi bagaimanapun juga aku lupa, nanti dimasukin aja deh ini tahun ada aku pernah lihat orang bikin survei si Bali ini adalah top 3 untuk industri tato. Tourism. Ya, tourism. Dia ada di top 3 dari seluruh dunia. Seluruh dunia. Itu aku lupa di tahun itu penelitian tahun 2014 apa 2015 atau 2016, pokoknya itu ada linknya. Seingatku masih bisa dicari. Maksudnya kayak dibagi kayak status untuk tourism atau untuk apa. Si Bali ini di top 3, maksudnya itu berarti ya secara industri dia meyakinkan. Maksudnya ya kalau dia udah di 3 besar dari berapa jumlah negara di dunia ini, itu kan itu udah wah banget loh, maksudnya udah angkanya anjir ya. Maksudnya jadi kamu jadi tukang tato abal-abal juga kanggo lah, hidup lah di situ ya, entah bikin cuma huruf A, huruf maksudnya itu kayak zaman sekarang kan kalau gua lihat tato tuh gak perlu harus yang realis, kan alirannya banyak kan. Kalau gua lihat gak perlu yang bagus, men. berkarakter autentik, itu balik lagi, men. Karena Mas, menurutku perkembangan pesatnya perusahaan luar juga, menurutku nih kacamata ya, kalau gue boleh pendapat nih, itu juga bagusnya dalam arti orang-orang yang di industri yang anak-anak lokalnya seperti artis satu yang lokal, jadi bisa mengukur diri, kenapa gue kalah, kenapa gue ini, mungkin karena satu alat gue kurang memadai, mungkin kalau skill gue percaya skill pasti udah nggak kalah, men. Skill nggak kalah, manajemen yang kalah. Manajemen kalah. Biasanya kita kalah di manajemen biasanya. Aku ngeliat beberapa studio yang anggaplah rame gitu. Mereka manajemennya bagus dan hampir bukan orang Indonesia yang pegang. Ya, mereka manajemen bagus secara, aku nggak tahu gimana cara kerja, tapi maksudnya mereka secara manajemen pembukuannya bagus, terus mungkin promosinya segala macam. Apalagi didukung mereka orang luar dan mereka promosinya langsung direct di negaranya mereka masing-masing kayak gitu. Karena berhubungan dengan hubungannya jadi dengan pariwisata. Iya pasti. Di saat orang yang dari negaranya mau cabut ke sini, dia udah tahu dia mau tatoan di mana. Rekomend di sini nih. Mereka berikan di sana. Itu aja sebenarnya. Kita kalah di manajemen karena si Bali kan pada dasarnya kan ya, memang pariwisata, tapi tato ini kan bukan wilayah yang punya manajemen bagus. Maksudnya
ya udah kalau ada yang mau nato gitu. Akhirnya mereka kalah sama orang yang bisa memanage, bisa punya manajemen studio yang punya manajemen bagus dengan circle yang tepat gitu. Ya itu dia, itu aja masalahnya. Jadi mereka udah kadang kan kalau yang pembuat atau awalan ini kalau mau saya membuat begini itu kan ibarat apa ya? Ya udah datang aja dulu deh. Gitu. Ada nggak bisa langsung nembak harga, tapi kalau orang dengan manajemen bagus, ini standar kita segini, di breakdown, ini pakai internet berapa, lamanya seberapa, ataupun hitungannya sekarang udah pakai hitungan itu ya per waktu ya, udah pakai mesin itu ya berapa gitu ada. Beda-beda sih. Perhitungannya banyak tipe ya. Ada mesin yang per jam, ada mesin nembak per desain. Oke. Kayak gitu. Persenti ada, per jamnya juga ada berarti. Persenti udah old school banget sih. Maksudnya udah hampir jarang. Tapi sempat ada itu. Sempat ada. Itu sempat lama menjadi ada. Patokan ya, sempat menjadi patokan. Tapi akhirnya jadi nggak fair kan maksudnya. Oke. Lo bikin garis lurus tapi sentiannya panjang. Jadi mahal maksudnya gitu. Kalau lihat fenomena sekarang nih Mas, anak muda udah masuk kelas SMP itu tiba-tiba udah tato sampai muka-muka tuh gimana Mas? Gua sekarang lagi ini anjir. Apalagi di daerah-daerah nih. Anjir. Malam gokil Mas kayak. Iya, mau gimana? Ya maksudnya mau dimarahin juga muka-muka Edi. Enggak, maksudnya sorry bukan secara pribadinya doi. Ini culture ini menurut lu anjir balik lagi ke era-era bukan prasejarah, era-era tradisional dulu atau enggak lah. Tren-trenan aja atau gimana sih? Tren-trenan aja. Kan kalau nyikapin ini udah ada ini removal tato hijrah. Itu beda ini lagi tuh men. Ntar lagi pada mereka hijrah biar aja. Kalau menurut gua industri hapus tato juga industri yang lumayan men ibaratnya. Kalau kita ngomong industri. Jadi hapus tato juga bisa menjadi industri gitu. Oh iya. Itu kan industri, masa si tato ini kan poin utama ya. Industri di samping-sampingnya ini memayungi banyak industri. Dia kayak secara fashion dia. Anak ada fashion harus kayak gini. Harus ada pakemnya. Ini hapus tato ini penghilang rasa sakit. Oke, painkiller, segala macam. Bentuk ekosistemnya ya. Iya, dia tuh banyak sebenarnya, tapi menurutku rootsnya tetap satu, maksudnya ya dia nggak semurah itulah, maksudnya seperti yang si Pipit bilang, maksudnya ya lo harus terima konsekuensinya. Maksudnya kita kalau anak sekarang nggak sih bisa di generalisasi, tapi maksudnya mungkin kita yang kita ditumbuh di era itu belum ada hapus tato. Ada hapus tato selain pakai setrika misalnya, atau bubuk apa? Masih cara-cara kasar, masih air keras kayak. Iya, maksudnya yang sakitnya jadi double. Ya katanya dulu gosipnya pakai susu ini, susu wanita menyusui, ibu menyusui kan bener gak sih? Gosipnya sebenarnya itu. Urban legend gimana? Kan sempat ada kan? Urban legend seperti itu tuh anjir. Mesiu katanya juga bisa gitu. Terus kan hidup di era-era yang kayak gitu maksudnya. Ya kalau udah tatoan ya lu nggak bisa ngapus gitu aja maksudnya. Akhirnya si industri-industri ini akan mengikuti mas. Oh ini oke deh. Membaca peluang men. Mereka membaca peluang. Sedangkan si tato sendiri, si komunitas tato sendiri sebagian besar tidak siap dengan peluang-peluang itu. Oke, masih mempertahankan gaya old school anjir. Iya. Kalau mau tatoan ya lo harus sakit, kalau nggak mau sakit lo mau foto. Foto dikerna nggak sakit gitu. Kalau mau sakit ya tuh beli tato sogut sana. Beli sogut itu tato kerik. Sedangkan semakin ke depannya kan lu bisa tatoan, bisa juga hilang tato semi permanen. Nah, kan ada seperti itu fenomena itu akhirnya juga kan. Ya nggak ada sih permanen, ada ya. Yang tato tempel 3 bulan hilang kayak gitu itu yang temporari namanya. Nah, tempo hari. Koran Tempo. Nah, tadi sempat gue bahas nih. Yang sempat kemarin ramai itu. Semi permanen. Nah, itu gimana fenomena apa sih Mas? Kok bisa sampai ramai itu? Tadi baru ngomong sama Dewa itu. Nah, itu gimana sih maksudnya? Gue sempat ramai tuh, gue nggak ngerti tuh. Kayaknya ya. Kayaknya itu kan muncul dari aku lihat orang-orangnya dari anak-anak tato kosmetik nih. Dari Sulam Tato. Sulam alis. Sulam alis. Ya, sebenarnya itu tato alis lah sebenarnya. Jadi itu mereka memang secara komunitas mereka bukan dari lingkaran ini. Bukan dari lingkaran tato. Jadi kosmetik gitu ya. Iya, tato kosmetik. Secara istilah mereka juga udah salah. Mereka bikin istilah semi permanen itu juga udah salah gitu. Permanen isi semi permanen ya berarti kan temporari. Temporari. Tapi akhirnya kan orang komplain karena itu tidak bisa hilang. Tapi kan masalahnya jadi aku agak nggak sih dibilang memaafkan, tapi masa memaklumi. Aku memaklumi kayak
ya mereka bukan dari lingkaran ini, jadi mereka kalau mereka nggak tahu ya mereka wajar mereka nggak Iya, tahu. iya, karena bukan dari ini komunitas ini juga. Ya, kalau itu dianggap kayak pembodohan, ya bisa pembodohan, tapi kan kita nggak bisa membodohkan, kita nggak bisa membodoh-bodohi orang yang bodoh gitu loh. Iya. Oke. Bukan yang bodoh sih, kurang tahu. Iya, dia nggak tahu. Informasi. Kecuali tadi aku baru ngomong sama si Dewa, kecuali si King bikin garis melenceng, kita bisa komplain. Nah, Kamu loh dan Nato lama masih bikin garis melenceng. Karena emang dia di industri itu. Karena ya. dia memang berkecimpung di dunia itu. Tapi ini orang-orang ini nggak kenal sama anak tato enggak. Mereka Iya. memang basicnya kosmetik tato. Oke. Jadi kayak ketika mereka salah, Ini beda subgenre. iya ini beda genre. Ini beda genre. Beda dari kawasan itu ibaratnya. Jadi kadang-kadang kalau yang dibilang pembodohan, Enggak yang ada bodoh emang kan. ya klien aja bodoh percaya Iya, dengan iya. kata-kata mereka. Mereka kan cuma jualan doang Iya, ibaratnya. mereka jualan aja. Material sama tapi beda aliran. Iya, beda aliran, material beda sama, beda aliran. Oh, ini. Tinggal bahasa jualan doang gitu. Iya, tinggal bahasa jualan. Tapi kan namanya orang jualan kita nggak bisa salahin dong. Dia bilang kayak ya orang jualan obat kita Iya, kita nggak bisa oke. nyalain, dibilang oh ini bagus nih. Yang lebih selektif mesti sekarang yang lebih pintar mesti itunya dari si customer sendiri menanyakan ininya Harus lebih selektif. lebih selektif. Iya. Speknya seperti apa nih? Ini Iya, kalau ini berapa hari, Iya, berapa lama? ada gitu. jaminan kayak ini kayak gitu. Tapi ya pada dasarnya Udah tergiur duluan ya. udah tergiur duluan, dan ya kita nggak untuk urusan tato kita nggak bisa bilang anak-anak yang bermain di semi permanen ini goblok. Karena memang mereka tidak bermain di dunia tato loh, masa istilah semi permanen aja itu udah sebuah kesalahan gitu loh. Oke. Ya, permanen semi gitu. Kalau di industri tato. Iya, kalau di sama, anak oke. tato ada cuma permanen atau Dan tidak temporary. permanen, atau Iya, temporary. kalau di gitu industri aja. tato ya, Iya, industri seni. permanen atau temporary. Cuma kalau di industri kosmetik ya ada, mungkin ada. Mungkin ada istilahnya mereka dan yang kita nggak Dengan gaya bahasa mereka ya. dan kita nggak ada di lingkaran yang sama. Ya udah beda frekuensi masalahnya, Mas. Jadi kalau ada orang komplain aku tatoannya 3 bulan hilang. 3 bulan tapi belum hilang, dia bilang, ya lu aja ngobrol. Tekniknya gimana, yang ditusuk jarum atau bang cuma digambar ditusuk jarum, nah itu mah kagak bisa hilang itu. Iya. Lu Kita bawa masuk soalnya kan ke Kan sebenarnya kalau dipikir secara komunitas bisa aja kita bilang anak tato yang salah tidak mengedukasi, memberikan informasi itu. masa anak enggak sih bisa bilang gitu, masa anak tato ini masa ininya tidak luas, informasinya tidak luas gitu loh. Jadi kenapa akhirnya si anak semi permanen tato dengan anak tato dia berteman. Iya, Oke. ya harusnya ya yang lebih selektif si ini sih. Sorry. Ya, yang calon customer ini Calon harusnya customer ini. yang lebih yang mesti Soalnya lebih. aku baca-baca akhirnya si penyedia jasa ini, Oke. mereka juga nggak ngerti-ngerti banget tato. Mereka basicnya emang anak kosmetik, Kosmetik. anak kosmetik dari sulam alis. sulam bibir. Ya, akhirnya mereka pindah ke sini. Mereka tidak ke arah sana. Mereka mikirnya cuma dari sulam alis, terus ada yang minta Gambarin dong. Gambarin. Kamu bisa gambar sulam alis ya? Mungkin bisa gambar. Sesuatu lah. Yang ringan lah, Ya, gambar ringan. Mungkin bisa hilang 3 bulan karena sulam alis bisa Bisa luntur. agak luntur. Ya, akhirnya namanya orang butuh uang, kita nggak Maksudnya ya Ya, udahlah. ya industri yang meminta ibaratnya Iya. si orangnya udah melakukan persetujuan juga dengan Iya, itu dia. Ya karena kalau ngomongin di industri fashion tadi kan beda material juga, Mas. Mestinya tintanya yang dipakai untuk tato yang ini kan juga udah beda dengan tinta yang pakai di alis. Kalau dia di alis kan menurut gua lebih lebih ramah kulit karena sifatnya dia tidak permanennya tidak lama, jadinya masih bisa agak luntur gitu kan. Tapi segala sesuatu yang masuk ke kulit apapun itulah. Iya. Duri masuk aja lukanya berbekas. Asik. Iya kan, maksudnya Kalau apalagi kulit, kalau ke hati. Anjir. Dulu aja kalau masuk daging bisa jadi peribahasa, duri dalam daging. Hai. Itu aja bisa jadi ganjelan. Oke, itu sih menurut Don Ferry nih masalah baju tato. Nah, kalau menurut lu ke depannya di industri ini ataupun di bidang jasa tato ini di kesenian ini Harapan. bukan harapan. Lu baca ke depannya ini masih bakal lama nggak bertahan di industri tato ini? Boomingnya, ledakan permintaan demand-nya. meledaknya udah lewat sebenarnya, tapi sisa kedepannya seleksi alam. Oke. Tapi kalau di industri sendiri, kalau dari kacamata lu sendiri masih bakal lama nggak? Maksudnya banyak orang yang bakal. Oh iya, ya pasti. Karena banyak orang yang menganggap ini gaya hidup kan. Oke. Maksudnya Makin kesini ya, ini kesini. untuk keren-kerenan, maksudnya untuk segala macam, maksudnya
ya pastilah, karena justru dengan orang-orang seperti itu akhirnya industri-industri pendamping seperti Bisa tato laser tato removal itu hidup ke orang-orang yang cuma pengen gaya akhirnya menyesal, akhirnya dia bisa hapus, kalau aku nggak suka akhirnya nanti aku bisa laser kok, atau aku bisa hijrah, aku bisa ya apapun dapat- alasannya apapun apapun alasannya, itu kayak gitu. Itu masih ada kayak gitu. Jadi secara industri dia apa ya, stabil mungkin akhirnya. Kalau dari sekarang sampai ke depan dia bakal stabil karena tetap ada aja. tetap ada karena industri pendampingnya ada. Ini ada, yang ini pasti bakal tetap Iya. hidup. Kalau kamu tatoan terus menyesal dan kayak nggak terima gitu, akhirnya kamu bisa ke skincare Oke, gitu, ya. ke removal kayak gitu aja sebenarnya. Jadi ya berdampingan, tapi sebenarnya rootsnya nggak seperti itu gitu loh. Tapi kedepannya nih di si industri tato ini bakal masih panjang kehidupannya ya. Panjang. Dari zaman moyang kita buat untuk menghasilkan ini ya, untuk menghasilkan duit untuk kita hidup di industri itu masih bakal panjang. Bisa. Karena Udah bisa buat hidup dengan layak maksudnya ya. di beberapa daerah ya. Ya maksudnya kita nggak bisa bilang generalisasi. Iya, pukul rata. Ya, pukul rata kayak bisa kan Iya. tergantung permintaan kan di suatu kalau momen tempatnya bukan kota yang ramai pariwisata atau Iya, itu nggak bisa atau tetap kota-kota layak. besar tuh kan mereka masih cukup kayak anak SMA tatoan, orang tuanya juga ya oke lah kayak gitu. oke. Boleh kok tatoan kayak gitu. Tapi kan ada di beberapa daerah yang apa kayak di Masih- Kudus gitu, Ah. kota santri Di Cepu. Kuningan. Iya, kayak gitu. Itu kan jadi hal yang sulit. Ya susah ya, makanya ya balik lagi ke norma-norma orang tua Oh, tadi. iya, Nah, iya. kita kadang-kadang hal yang Tidak bisa kita benturkan. tidak bentuk kan emang kalah sama norma yang udah Iya, kita iya. cipta. Sudah kesepakatan orang banyak itu. Orang banyak, maksudnya Nah. jadi kenapa? Lanjutkan. Kenapa? Ini masih nyambung pertanyaan gue nih. Stereotip ini menurut analisa gembel lu bisa bakal pudar nggak sih stereotip bukan negatif, siapa namanya, tabu ini bakal negatif, tabu itu negatif nggak? iya, maksudnya kita poles lah, kalau zaman kita poles tabu ini di suatu saat ini bakal bakal menghilang atau nggak sih kalau menurut kacamata lu, Mas? Kalau di Indonesia loh, Enggak sih harusnya. karena kita masih berpegang teguh dengan kesepakatan dan norma-norma yang kita Iya. yakinin ya. Jangan kan Indonesia di mana-mana. Masih kalau menurut gua malah biarkan saja jangan sampai akur. Kamu tahu quote tato bukan kriminal? Oke. Itu kan translatean dari bahasa Inggris, tato is not crime. Oke. Bahasa Inggris itu berarti bukan dunia ketiga lah. Iya. Oke. Padahal itu kita kan cuma mentranslate Iya. tato is not crime, itu kita translate di Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Oke. Bahkan di dunia situ pun Masih juga mereka ada masih stereotip itu memegang ada itu. stereotype quote tato is not crime. Oke. Ya berarti dengan tato modern ya kita ngomong tradisional, tato modern yang kiblat ke dunia barat. Oke. Selama di sana masih ada ya di sini apalagi Ya, apalagi, gitu, kita kan apalagi di sini. Informasi kan kita masih tertinggal 10 langkah mungkin kan Iya. dari barat. Tapi kalau menurut lu gimana? Biarin aja ya? Biarin aja sampai akur. Kalau malah akur malah nggak enak, men. Kalau biar selama masih ada ini, masih ada gap-gapan, jadinya kayak East Coast, biar ada perbandingan. Pembanding ya, jadi Pembanding, biarin iya. aja. Biarkan saja, Biarin jangan aja. sampai akur. Kalau Sampai kalau akur, menurut pandangan Biar lu. seru. biar seru. Iya. Nggak enak kalau main flat-flat aja, emang harus ada pembanding yang baik dengan buruk. Ya kalau ada beberapa daerah atau keluarga yang mengiyakan itu, Itu kan maksudnya pandangan pribadi, bukan Iya, pandangan kesepakatan pribadi, bersama. bukan kesepakatan bersama, maksud bukan Oke. kesepakatan bersama. Jadi kayak dulu aku mikir kayak tato bukan kriminal tuh dari mana asal katanya? Asal katanya bahasa Inggris, berarti emang dari dunia sana asal katanya. Masa di sana udah terjadi duluan. Bahkan ada kayak ada kan film-film dokumenter di Rusia bahwa tato penjara dan segala macam. Ya. Memang ini jatahnya orang-orang Orang yang saya kiri, ibaratnya orang yang Orang yang sudah dibuang. iya, orang-orang anak-anak nakal lah. Oke. Anak-anak nakal maksudnya. kalau ngomongin itu ya, kalau ngomongin Kebetulan di Bali itu dianggap wah biasa aja. Oke. Di- Itu balik lagi ke beberapa daerah Iya. yang bisa menerima keterbukaan ini. ya bahkan Bukan bahkan yang di suku-suku yang di pedalaman dari Kalimantan, tato merupakan sebagai penanda tadi ya. Identitas. Lu nggak bisa pakai ini kalau mau lu bukan dari golongan ini ibaratnya. Dan- Bahkan di tato modern pakai itu. Lu bukan geng ini kalau nggak punya tato ini. Nah, lu ada bukan identitas ormas beda. ini kalau nggak punya tato Nah, ini. Oke. menjadi sebuah identitas. Identitas. Iya, itu. Bukan menjadi sebuah
fashion atau tren, tapi ini sebenarnya kita ngomong identitas. Maka berita di koran adalah pria bertato ini ya membunuh ini. Pasti yang diomongin tatonya dulu ya, daripada kasusnya kan. Tatonya ada identitasnya dia. Identitasnya dia. Ditemukan pria bertato mati di Kali Ciliwung misalnya kayak gitu. Ditemukan pria bertato macan mati di Kali Ciliwung. Kan yang dibahas bukan Kali Ciliwungnya, bukan tandanya signage-nya. Signage lah, dia pria bertato. Iya. Dan itu berlaku sampai sekarang. Jadi ya biarin aja. Jangan sampai itu. Jangan sampai akur. Kalau ya ibaratnya kayak kalau zaman dulu sepak bola Arema sama Jakarta gitu. Bukan Arema sama Persebaya. Terus The Jack sama Bandung. Viking. Biarin aja. Berarti ya emang mesti ada ininya. Tapi itu nggak baik ya. Ya nggak boleh. Jangan sampai bunuh. Tapi itu bagus, tapi nggak baik. Dalam hal kompetisi loh. Bukan dalam hal chaos ya. Biarkan aja, biar ada pembanding Mas. Kalau dibuat flat ya udah bakal gini. Kalau lu nggak mau masuk ABRI, lu tatuan aja. Iya kan? Di era dulu kan bahkan angkatan laut pun bikin identitas kan. Iya. Kan? Di dunia, bukan di kita ya. Di dunia barat kan. Dunia barat. Tapi itu sekali lagi identitas, bukan identitas. Sebuah fashion loh. Iya. Identitas loh. Itu identitas mereka. Jatuhnya identitas loh. Kita balik lagi. Aku pelaut. Oke. Gambarku jangkar. Apa setir kapal. Aku pelaut. Kalau berjalan prok. Anjing. Najong lah, lu bangsa. Anjing, Kalau kata doi tadi adalah seorang pria bertato macan. Tewas di Kali Ciliwung. Seorang pria tidak bertato minum cap macan. Kan nggak pernah disebutkan tapi. Nggak pernah. Pria tidak bertato meninggal minum cap macan. Jangan sampai dewa terkasihan. Dan lu nggak pernah bakal membaca berita macam kayak gitu. Nah, kalau dari lu sendiri ke depannya Magic King tuh bakal gimana transformasinya di era sekarang digital ini? Event sih. Masa aku akhirnya konsen ke Bali Tattoo Expo, merchandise, 2 itu aja sih, sama manajemen studio, mungkin ngasih tau beberapa teman cara manage studio, masa biar nggak gura-gura. Dulu kan anak-anak kan masa dapat banyak abis nato ini beli apa masa manage studio. Karena aku sama almarhum Ion akhirnya mutusin kayak ini putaran duitnya bagus, harus di-manage dengan bagus. Karena kita ngeliat juga beberapa studio tuh ada yang manage uang dengan bagus. Jadi waktu bisa bertahan lama gitu ya. Ya, maksudnya akhirnya aku waktu sama si Ion ngajarin beberapa teman kayak, karena banyak akhirnya nyari manajer. Jadi kayak kamu studioku nyari manajer nih, nyari orang ini. Akhirnya aku ada teman, tapi aku sama Yon ajarin dulu gitu kayak training dulu ya. Ini kamu gini, ini disimpan duit berapa persen buat bayar listrik, buat bayar ini segala macam. Maksudnya ya sayang aja kalau habis nato terus duitnya buat beli TV, buat beli segala macam. Tapi kalau buat equipment nggak mesti oke lah ya. Itu kan upgrade. Tapi akhirnya garis besar sih di event sih. Event Magic King nih ya ke depannya. Event Magic King tuh merchandise juga masih tetap jalan bakal ke depannya nih. Cuma pemanis sih ibaratnya. Ya aku lebih ke event sih. Oh, lebih ke event aja, Tato Expo gitu ya. Merchandise itu kan kayak manis doang lah ya. Ya kayak wajib punya perlengkapan. Emang harus ada. Ibaratnya mandatory, ibaratnya kasarnya duit harian lah. Duit harian, tapi maksudnya yang ada isinya itu kan sebenarnya kayak event tuh lebih ya kita lebih banyak orang kayak gitu, banyak orang. Nah, ngomong event nih. Sekarang kan era digital nih. Lu kan kemarin sempat bikin itu Mas, event apa namanya? Event digital virtual tuh. Itu menurut lu dapet nggak sih itunya sih? Apa emang feel-nya? Ya mau nggak mau bro. Ya sekarang kan mesti adaptif kan. Event tuh kan sebenarnya anggaplah biar kelihatan produktif gitu maksudnya. Di masa pandemi yang sekarang ini, kenapa akhirnya kita bikin virtual itu kan biar ada aja loh. Biar nggak mandek gitu ya. Tapi event itu sebenarnya ketika semua lingkupnya balik nih ya, semua orang bekerja terus di event itu mereka bisa minum, si A ketemu yang sama si B studio sebelahan tapi nggak pernah ketemu, akhirnya mereka ketemu minum bareng.
itu fungsinya, ya. Fungsinya, tujuan awal untuk membuat sebuah expo atau event itu seperti itu. Iya, event tuh awalnya ya tempat kita ketemu semuanya. Jadi bisa ngeblend jadi satu ya, Iya, pertukaran informasi, ya. apapun lah itu ya di sana ya. Karena kadang studio yang kayak aku bilang studio sebelah tapi belum tentu mereka ketemu. Karena kesibukan kerja ya. Karena kesibukan kerja mereka ketemu, akhirnya di event tuh mereka ketemu. Terus kalau kayak satu lagi sih, kalau event tuh kayak mungkin mereka ada beberapa yang udah punya desain tapi nggak laku sama klien, akhirnya dibawa ke event. Bisa diadu ini ya. Ini aja deh karena klien nggak ada yang mau. Ini aku lombakan, show off di sini nih. Kayak gitu. Itu dia. Jadi makanya aku lebih ke kalau Magic-nya akhirnya lebih ke event sih. Terutama setelah ada si Bali Tattoo Expo itu. Kita kayak lebih konsen ke sana aja. Tapi tetap namanya Magic Ink Bali Tattoo Expo gitu ya, tetap ya. Present by Magic Ink kita tulis. Karena yang organize akhirnya Magic Ink itu dibawa di payung oleh si Magic Ink ya. Kita yang organize, tapi maksudnya event itu kan. Tapi kalau Bali Tattoo Expo lebih serius sih daripada event-event yang lain, daripada event-event yang dulu kalian MC kan, MC kan. Udah makin kaya men. Emang gitu ya, ibaratnya kalau lu memang terjun kayak di industri musik, ya seperti yang dikatakan si Ucup siapa namanya? Ucup Synchronize ibaratnya. Lu kalau mau hidup di industri musik, di industri motor, di industri apapun, lu nggak mesti jadi pelakunya ataupun senimannya, lu masih bisa jadi seorang profesional yang mengorganize di balik layar itu. Layarnya. Orang-orang ini kadang-kadang nggak ada yang mau memperhatikan. Ibaratnya ogah ribetnya, ibaratnya kan kalau kayak artis tatonya, ibaratnya senimannya ya udah bikin aja. Tapi kadang-kadang nggak ada yang mau untuk bikin itu nggak ada. Ya mesti ada seseorang yang ini nih yang konser. Ya ibaratnya kayak sama si Mbak Wawa yang di presidennya Jakarta Binel. Ya seorang kurator itu. Kurator seni itu. Dia juga mengarsipkan karya-karya seni tadi, kalau mau nggak lu arsipin. Ini tuh bakal yang orang tahu kan cuma dia doang, komunitas dia doang. Tapi kalau karena ada Magic ini jadi diarsipkan ibaratnya seluruh orang se-Indonesia bisa tahu ibaratnya lu jejak digitalnya memang penting men. Sekarang iya. Sekarang iya. Perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Kita harus adaptif. Iya. Nah, beradaptasi. Kayaknya sih cukup deh kalau dari gua. Ya udah lengkap banget penjelasannya, dari dia mulai ngomongnya tergagap-gagap kayak Asis Gap sampai lancar bener malu-malu ya, masih sosokan nggak bisa ngomong. Padahal bisa speak up-nya keren men. Dia tuh lu pulang hari Rabu kan, kalau kita aku kayak nggak puas ya, kita bikin lagi. Boleh. Tak sambung lagi nanti. Malam ya. Tapi jam-jam gue ketemu lu aja. Nanti kita sambung lagi gampang. Masalahnya kita mesti balik lighting dulu nih. Barang pinjaman nih. Support dari Bintang. Oke. Ini mau ngobrolnya mau off record apa on record nih ke depannya nih, yang apa ini? Yang ke depannya. Lo mau panjangkan nanti? Ya nantilah. Lihat hasil editing yang ini. Oke, gampang. Nanti kalau mau gampang. Karena kalau kita ngomong dunia apa namanya subculture, dunia tato, layarnya banyak di Indonesia, men. Iya. Itu perkembangan dari culture yang udah ada terus yang sempat terhenti itu, terus sekarang lagi berkembang di dunia industrinya itu sendiri. Karena 3 layar ini kebagi, kalau dijabari panjang banget, men. Kalau dari kacamata gembel gua. Oke, kayaknya udah cukup gua, ada gua. Ada tambahan lagi nih? Nggak ada. Cukup minuman ya. Thanks banget buat hari ini buat Soka. Rumah Soka Education Center. Ibaratnya kayak sebuah kampus yang lagi hits di Bali nih. Ini Soka Education Center nih. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tentang industri tato ataupun pengen secara profesional mengelola manajemen tato sendiri, ataupun orang di balik layarnya bisa langsung tanya-tanya bisa langsung belajar sendiri, karena dia juga bingung. Dia juga masih meraba anjingnya ibaratnya. Mungkin langsung bisa tanya-tanya meraba itu pasang harga. Ataupun pengen bagian dari sharing. Pengen jadi bagian dari Magic King di Bali Tattoo Expo, bisa langsung ke saudara Meki sendiri. Nama asli siapa sih? Gue pengen tanya, dan tadi belum gue tanya. Meki Memek. Enggak. Tahu kan tadi? Bagus Ferry doang kan? Bagus Ferry, emang Bagus Ferry dong. Komplitnya? Bagus Ferry Permana. Asik. Arya Permana. Bagus Ferry Permana. Raja Majapahit. Anjir. Ini update record kan. Enggak apa-apa. Semua sekarang berhak menjadi raja.
bikin Ref aja bikin lagu andaikan aku jadi raja. Kayak Ali topannya raja jalanan. Buat kesempatannya aja. Ya udah dikasih karena waktu itu yang mahal, men. Wesh. Kita udah dikasih waktu sama doi. Nah, akhirnya Repotin lu, Pak. repotin mah tetap ada dulu Mas. kayak orang baru kayak. Kayak wong anyar. Iki lho wong dhewe. Deluxe alias Telex. Oke, langsung dari Jalan Soka di rumah apa nih Mas namanya? Kontributor Magic Ink ya. Oh iya. Kita dari Astronaut Urban. Salam Jimek. Jilatin mikrofon.